Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Puspita Dewi Wilaningrum dalam mata kuliah Statistika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai regresi linear. Nah, regresi linear ini biasanya digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional antara variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis dan garis. Ini mempelajari hubungan fungsional ya, antara variabel dengan variabel yang lain. Kalau kita mengingat kembali materi di minggu lalu mengenai korelasi linear, sepertinya hampir mirip ya, ada mengenai hubungan. Jadi kalau korelasi linear kemarin juga mempelajari mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, dan dinyatakan juga dengan matematik dan garis juga. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara regresi linear dan korelasi linear. Jadi bedanya sebenarnya yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu korelasi linear itu, di sana peran dari variabel X dan Y itu bisa dipertukarkan sebenarnya. Jadi tidak saklek untuk yang variabel X itu adalah yang mempengaruhi, yang Y itu yang dipengaruhi, seperti itu. Tapi untuk yang regresi linear, kalau di regresi linear ini tidak bisa dipertukarkan, di mana variabel Y di sini berarti adalah variabel yang terikat, artinya variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, nilainya itu dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel X. Variabel X itu adalah variabel bebas yang dia tidak terikat oleh apapun, dimana ketika misalnya variabel bebas ini misalnya bertambah atau berkurang, nanti akan menyebabkan perubahan pula di nilai variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Bedanya di situ ya. Untuk korelasi sebenarnya yang kita pelajari di minggu lalu itu korelasi linear memang mempelajari hubungan, hanya saja untuk variabel X maupun Y-nya itu kondisinya bisa dipertukarkan, sedangkan kalau yang regresi linear itu tidak dapat dipertukarkan. Artinya X tetaplah variabel bebas, Y tetaplah variabel terikat yang nilainya pun terikat dengan jumlah dari perubahan di variabel X. Seperti itu. Nah, untuk fungsi regresi ini biasanya dilambangkan dengan Y sama dengan A plus BX. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX. Sedangkan kalau di sini Y sama dengan A plus BX itu ada keterbatasan ya. Sebenarnya di situ bisa jadi untuk X-nya, variabel bebasnya, bisa jadi untuk Y itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel X saja. Bisa jadi ada variabel X yang lain yang mempengaruhi. Maka untuk persamaan biasanya dimasukkan disturbance errornya, atau kita lambangkan sebagai E. Karena bisa jadi nilai Y itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X yang kita teliti tersebut. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari regresi linear, misalnya kita bertemu dengan kasus ada variabel X dengan variabel Y, mungkin kasus yang minggu lalu mengenai motivasi variabel X itu, motivasi yang mempengaruhi adalah variabel bebasnya adalah motivasi, kemudian variabel terikatnya adalah prestasi. Lalu bagaimana untuk menentukan nilai regresi linearnya? Nah, untuk regresi linear ini dapat kita tentukan dengan beberapa metode. Ada dua metode yang akan kita bahas di sini mengenai yang pertama metode tangan bebas atau free hand graphical, dan metode kuadrat kecil atau least square. Ini untuk metode least square ini sudah pernah kita pelajari di praktik statistika di SPSS ya, kita menggunakan least square. Waktu itu hanya tinggal kita ngeran aja, tapi kita nggak tahu tahapannya seperti apa. Nah, ini tahapannya, perhitungannya akan kita pelajari nanti ke belakang nanti ya. Nah, yang pertama mengenai metode tangan bebas. Di sini kita membuat atau menentukan titik-titiknya dari data X dan data Y, data variabel X dan data Y, kita buat titiknya, kemudian kita membuat
garis dari titik-titik tersebut. Ada yang gambar pertama ini adalah regresi linear, di mana di situ ada nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X kita taruh di bawah dan nilai Y ditaruh di atas. Nanti titik temu antara variabel X dan variabel Y itu kita buat titik, kemudian dibuatlah garis dari titik tersebut. Sedangkan untuk regresi nonlinear yang biasanya, kalau nonlinear itu biasanya lebih dari satu ya untuk variabelnya juga. Untuk di sini X-nya bisa dibilang nanti ada X-nya pangkat 2 misalnya, itu regresi linear. Nanti bentuknya bisa jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya tidak lurus, tidak linear ya. Misalnya mengenai motivasi dan prestasi, kayak gitu. Sama untuk X ditaruh tetap di bawah dan yang Y tetap di atas. Ini bisa kita bilang, kita sebut diagram pencar namanya ya. Jadi kita membuat titik-titik temu antara variabel X dan variabel Y dan kita buat garis di sebaran titik tersebut. Nah, untuk metode tangan bebas ini ada kelemahannya karena di sini kita hanya memperkirakan garisnya ya. Jadi kita hanya melihat trennya, kemudian kita buat garisnya. Ini karena bisa jadi nanti ada bias, ada deviasinya juga. Di sini bisa jadi nanti titik-titiknya ada yang tidak, ada yang berpencar. Maka nanti kalau misalnya ada yang berpencar seperti itu, kita akan sulit menafsirkan apakah ada terjadi regresi linear, nilai regresi linearnya bagaimana, kita tidak bisa menentukan secara pasti kayak gitu. Maka ada metode lain selain metode tangan bebas ini, yaitu metode kuadrat kecil. Nah, untuk metode kuadrat kecil atau least square yang sudah kita pernah pelajari di praktik itu, tapi kita menggunakan SPSS ya. Di sini kita akan mempelajari metode kuadrat kecil ini dalam perhitungan manualnya. Asumsi untuk metode kuadrat kecil ini, yang pertama yaitu penyimpangan tiap angka dengan garis regresi akan sama dengan rata-rata hitungnya. Jadi nilai deviasinya, nilai penyimpangannya di tiap angka dengan garis regresi itu akan sama dengan rata-rata hitung, atau kalau misalnya kita lambangkan di sini jumlah Y min Y, ini Y topi ya bacanya ya. Jumlah dari Y min Y topi dipangkatkan 2, itu nanti nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kita lambangkan seperti itu. Untuk penyimpangan tiap angka dengan garis regresi akan sama dengan rata-rata hitungnya, itu kita lambangkan seperti ini. Kemudian jumlah deviasi kuadrat tiap-tiap data terhadap garis regresi itu paling kecil, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Y dikurangi garis lurus lain. Jadi di sini untuk Y, jadi misal kita menghitung nilai deviasi kuadrat di tiap-tiap data dan kita jumlahkan dengan garis regresi yang paling kecil, itu nanti nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dari Y dikurangi garis lurus yang lain. Ini garis lurus kita yang kita teliti saat ini, itu akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Y dikurangi garis lurus yang lain, garis linear yang lain ya, bukan yang kita teliti. Kemudian fungsi regresi linear ini untuk perkiraannya, karena nilai perkiraan ya ini ya, Y topi atau Y-nya kita ini sama dengan A plus BX. A itu perkiraan dari A besar. Tadi ingat kembali bahwa fungsi regresi linear itu Y besar sama dengan A besar plus BX gitu kan. Nah, ini nilai perkiraan untuk perhitungan metode kuadrat terkecil ini kita bisa lambangkan Y-nya Y topi sama dengan A kecil plus BX B kecil. Nah, untuk menentukan nilai A, bisa kita dapatkan dengan
jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y dikurangi jumlah X dikali dengan jumlah XY. Kemudian kita bagi dengan N kali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X yang dipangkatkan 2. Atau bisa kita lambangkan A itu sama dengan Y min BX. Kalau tadi kan Y-nya sama dengan A plus BX, berarti kalau untuk A-nya berarti A sama dengan Y min BX. Sedangkan untuk B itu bisa kita dapatkan dengan N dikali jumlah X pangkat X kali Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N kali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X yang dipangkatkan 2. Atau B bisa kita dapatkan juga dengan R yang kemarin kita gunakan untuk melambangkan korelasi dikali dengan simpangan baku X dibagi dengan simpangan baku Y. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal bagaimana kita mengerjakan atau menentukan nilai regresi linear dalam suatu kasus ya. Di sini misalnya ada data di mana ada nilai X dan nilai Y. Misalnya di sini X-nya adalah motivasi ya. Motivasi. Kemudian Y-nya prestasi misalnya. Jadi ada data dari 15 sampel. Misalnya di suatu kampus gitu, kita ambil 15 mahasiswa gitu, kita melihat nilai motivasi dan prestasinya. Kita mau mengecek apakah motivasi itu mempengaruhi atau berhubungan dengan prestasi atau tidak. Prestasi ya untuk Y-nya. Jadi untuk data misalnya ada data motivasi dan prestasi seperti ini. Nah, untuk mengerjakan metode kuadrat kecil, kita bisa membuat tabel bantuan. Data aslinya X dan Y ya. Di sini ada jumlahnya 15. Jumlah sampelnya. Nah, di sini kita bisa membuat tabel bantuan mengenai X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Lalu setelah kita hitung X pangkat 2, 10 dipangkatkan 2 berarti 100. Y yang dipangkatkan 2, 81. Kemudian X kali Y berarti 10 kali 9, 90 seperti ini. Nah, setelah kita hitung semuanya, kemudian kita jumlah, sudah kita hitung ke bawah semua dan kita jumlah totalnya, kita bisa menghitung nilai dari korelasi linear ini dengan metode kuadrat kecil. Kita masukkan, misalnya kita cari nilai A-nya dulu. Misalnya kita cari nilai A-nya dulu. A-nya kita masukkan, A-nya tadi rumusnya adalah jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y dikurangi jumlah X yang dikalikan dengan jumlah XY. Kemudian dibagi N kali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X yang dipangkatkan 2. Kita masukkan angkanya. Tadi untuk jumlah X pangkat 2 itu ada di sini. Nah, jumlah X pangkat 2 ini kita bisa lihat tadi ya, 613. Kita masukkan 613, kemudian jumlah Y kita kalikan dengan jumlah Y, ini 90 ya. Kita masukkan juga, dikurangi jumlah X. Jumlah X di sini kita masukkan, dan jumlah XY ini, jumlah XY-nya kita juga masukkan ke dalam rumus. Dibagi dengan N, N-nya ini ada 15 ya, sampelnya. Berarti 15 dikali X pangkat 2, 613. Kita masukkan, kemudian dikurangi dengan
jumlah X tadi 87 yang dipangkatkan 2. Setelah kita hitung, nanti hasilnya adalah 0,76. Kita dapatkan nilai A, kemudian kita hitung nilai B. B tadi kita masukkan juga ke dalam rumus. Rumusnya tadi N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X pangkat 2. Angka-angkanya kita masukkan semua. Setelah itu kita hitung, nilainya bisa kita dapatkan adalah 0,90. Maka fungsi dari korelasi linear ini bisa kita masukkan. Tadi fungsi korelasi linear ini Y topi sama dengan A plus BX ya. Jadi kita masukkan nilai A-nya, Y topi sama dengan A-nya tadi 0,76 ditambah 0,90X. Nah, tadi di awal sempat saya sampaikan kalau ada sebenarnya variabel-variabel lain yang sebenarnya bisa mempengaruhi nilai Y, tapi tidak kita teliti di penelitian kita misalnya. Nah, untuk nilai yang kita sebut tadi, kita sebutnya sebagai disturbance error ya, atau nilai E tadi ya. Nah, untuk kita setelah misalnya kita sudah menghitung nilai regresi linearnya, kita sebenarnya bisa menentukan nilai dari disturbance error. Kalau di metode kuadrat kecil ini bisa kita sebut sebagai galak prediksi, kita lambangkan dengan nilai E seperti ini, E kecil. Di mana di sini kita bisa mendapatkannya dengan jumlah Y dengan prinsip seperti ini, di mana jumlah Y itu sama dengan jumlah Y topi ditambah dengan jumlah E. Jadi untuk menentukan nilai E, kita bisa menggunakan prinsip ini, di mana jumlah Y sama dengan jumlah Y topi ditambah dengan jumlah E. Berarti nanti untuk tabel, sebenarnya kita perlu tambahan mengenai Y topi, ini Y topi ya, perhitungan mengenai Y topi dan Y min Y topi untuk mendapatkan nilai I-nya. Kita balik ya rumusnya, kan kalau di sini jumlah Y sama dengan jumlah Y topi plus E. Berarti kalau kita mau mencari E, berarti Y topi ini kan pindah ke belakang ya. Jadi Y kalau pindah di sini dari positif pindah ke belakang menjadi negatif seperti itu. Jadi Y min Y topi. Nanti kita bisa memperoleh nilai E-nya. Nah, misalnya tadi kita menggunakan data yang sama dengan motivasi dan prestasi tadi ya, kita sudah mendapatkan fungsi dari Y topinya tadi. Kalau Y topinya tadi fungsinya sudah kita dapatkan, kita bisa menentukan nilai Y topinya dengan memasukkan nilai X dan Y ke dalam, maksudnya memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi Y topi. Tadi fungsi kita dapatkan Y topinya, Y topi itu sama dengan A plus BX. Tadi A-nya kita temukan 0,76 plus 0,90 X ya. Ini sudah kita dapatkan tadi. Oh ya, di sini nilainya positif. Nilai konstanta ini kita dapatkan di sini nilainya positif, artinya hubungannya positif ya. Jadi nilai konstanta di sini bisa menentukan juga hubungan antara X dan Y. Ketika nilainya positif, itu berarti hubungan dari X dan Y positif. Positif artinya ketika motivasi itu naik, misalnya X lebih motivasi, maka Y itu ikut naik. Kalau misalnya hubungannya itu searah ya, positif searah. Kalau yang negatif sama seperti yang saya jelaskan di korelasi. Kalau yang hubungannya negatif berarti nanti berlawanan arah. Artinya ketika
di situ dapatnya kita nilainya negatif, maka misalnya ketika motivasi itu naik, maka nanti prestasi turun. Seperti itu, berlawanan arah nantinya kalau misalnya di sini hasilnya negatif. Tapi di sini tadi positif ya. Artinya X itu ketika X bertambah, maka Y ikut bertambah, ikut naik gitu. Nah, kembali lagi untuk menentukan nilai Y topi ini, kita masukkan angka X ini ke dalam fungsi yang sudah kita dapatkan tadi, persamaan regresi linear tadi, 0,76 plus 0,90x, berarti X yang pertama di nomor 1 ini 0,76 ditambah 0,90 kali 10 seperti ini. X-nya ini 10 untuk yang pertama ya, untuk nomor pertama. Nah, 0,76 ditambah 0,90 kali 10, 0,90 kali 10 adalah 9. 9 plus 0,76 didapatkan 9,76, seperti itu. Seterusnya, misalnya di nomor 2, X-nya itu adalah 2, berarti 0,76 ditambah 0,90 dikali dengan 2, X-nya 2 ya, di sini kita ganti 2, nanti didapatkan nilainya adalah 1,8 ditambah dengan 0,76 nanti didapatkan 2,56 dan seterusnya. Kita masukkan semuanya ke dalam fungsi Y topi. Kemudian kita jumlah. Ketemu nilai Y topinya, kita juga bisa menentukan nilai E-nya sekarang. Yaitu dengan Y yang dikurangi dengan Y topi. Y ini tadi didapatkan 9 dikurangi dengan Y topi 9,76, maka didapatkan nilai E-nya. Sampai ke sampel ke-15 kita jumlah, didapatkan seperti ini. Berarti kita bisa lihat di sini nilai E ada gelar prediksi, di mana di sini ini adalah nilai bahwa ada 0,3 variabel lain yang tidak diteliti oleh kita, itu pengaruhnya ada 0,3 seperti itu. Kita juga sebenarnya bisa dari data yang tadi, kita juga bisa menentukan, membuat diagram pencar tadi ya. Jadi di sini kita bisa menggabungkan metode kuadrat kecil dengan metode tangan bebas. Kalau yang di sini tinggal kita masukkan titik-titiknya, kita buat titik-titiknya dari X dan Y aja. Jadi ini bisa bersifat melengkapi ya, bahwa kita bisa menambahkan gambar dengan metode tangan bebas, diagram pencar ini untuk memperkuat bahwa memang terjadi regresi linear untuk data ini. Kita bisa menggambarnya untuk menggabungkan X dan Y-nya, kemudian kita membuat garis perkiraan dari sebaran data X dan Y. Seperti ini. Baik, untuk regresi linear sederhana yang kita pelajari sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya untuk video ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.